Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akidatin Sholihah akan menjelaskan bab tahzir dari kitab Awdahul Manahij. Tahzir adalah peringatan untuk mukhatab atau orang yang diajak bicara atas suatu perintah yang dibenci agar mukhatab menjauhinya karena suatu perintah. Tahzir adalah peringatan. Tahzir adalah peringatan. Untuk siapa peringatannya? Untuk mukhatab, untuk orang yang kita ajak bicara. Lewat apa? Lewat suatu perintah, suatu kata perintah. Apa yang diperintahkan? Yang diperintahkan itu adalah hal-hal yang dibenci. Jadi peringatan ini hanya untuk hal-hal yang tidak disukai atau hal-hal yang dibenci. Supaya apa? Supaya orang yang kita ajak berbicara ini menjauhi dari hal-hal yang tidak disukai tadi. Selanjutnya, tahzir adalah isim yang dibaca nasab dengan fi'il amar yang dibuang. Takdirnya ihzar. Fi'il amar yang dibuang ini adalah ihzar. Artinya waspadalah. Satu contoh untuk tahzir. Al-kazibah artinya waspadalah terhadap kebohongan. Asalnya al-kazibah ada fi'il amarnya. Fi'il amarnya ini dibuang. Ihzar al-kazibah ini adalah takdirnya atau aslinya. Ihzar al-kazibah. Di sini apabila fi'il amarnya muncul dimasukkan ke dalam kalimat, maka al-kazibah di sini menjadi maf'ul. Namun apabila ihzarnya ini kita sembunyikan, kita buang, maka al-kazibah di sini menjadi tahzir atau peringatan. Ada 3 bentuk tahzir dalam bab tahzir. Yang pertama, an yuzkarul mahzur minhu mufradan wa yajuzu fi hadzal halati izhar amalihi. Muhazir atau orang yang memberi peringatan memperingati 1 kali. Contohnya ar-riya. Ar-riya dibaca nasab karena maf'ul bih pada fi'il yang tersimpan. Fi'il apa itu? Fi'il amar ya, yang berbunyi ihzar. Takdirnya ihzar ar-riya'a. Di sini fi'il ihzar, fi'il amar ihzar disimpan atau disembunyikan, tersimpan. Maka ar-riya'a dibaca nasab karena aslinya dia adalah maf'ul bih dari fi'il amar ihzar. Boleh juga menampakkan amilnya apabila kita ingin memperingati mukhatab atau orang yang kita ajak berbicara. Ihzar ar-riya'a. Waspadalah kamu terhadap riya. Riya merupakan hal yang dibenci, merupakan hal yang tidak baik. Kita ke bentuk yang kedua dari bab tahzir, yaitu muhazir, mengulang-ulang peringatan. An yuzkarul mahzur minhu mukarraron fi hadzal halati wujubu takdir amalihi. Nah, di sini ada contohnya, yaitu an-naro. Waspadalah kamu terhadap api. Waspadalah kamu terhadap api. Nah, peringatan ini diulang-ulang oleh muhazir, oleh orang yang memperingati kepada mukhatab, kepada orang yang kita ingin peringati. Nah, an-naro ini dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Sama seperti macam yang pertama tadi, bentuk yang pertama, karena dia menyimpan fi'il, maka dia hukumnya menjadi maf'ul bih. Takdirnya atau aslinya ihzar an-naro. Waspadalah kamu terhadap api. Ihzar an-naro. An-naro di sini menjadi maf'ul. Nah, pada bentuk yang kedua ini wajib menyimpan fi'ilnya. Kalau tadi di bentuk yang pertama fi'ilnya itu atau amilnya itu boleh kita perlihatkan ya, kayak ihzar ar-riya'a.
Nah, itu boleh kita memperingati orang karena dia hanya satu kali peringatan, maka boleh kita menyebutkannya bersama fiilnya. Ihzar ar-riya'a. Boleh seperti ini. Tapi kalau kita ingin menyebutnya 2 kali atau 2 kali peringatan, awas ada api, kayak gitu. Nah, maka fiilnya ini harus disimpan, wajib disimpan, tidak boleh diperlihatkan amilnya, seperti itu. Selanjutnya, bentuk terakhir dari bentuk tahzir yang ketiga yaitu muhazir memperingati tentang 2 hal yang dibenci tadi. Contoh, ar-riya'a wal hasada. Waspadalah kamu terhadap riya dan hasud. Ar-riya'a dan al-hasada dibaca masuk karena menyimpan fiil. Di sini ada wawu. Wawu ini merupakan wawu atof, menggunakan huruf atof. Nah, apabila kita ingin memperingati tentang 2 hal yang tidak baik, 2 hal yang dibenci, maka penggunaan wawu ini sangat penting karena untuk memisahkan antara peringatan yang pertama dan peringatan yang kedua. Apalagi itu peringatannya berbeda ya jenisnya. Janganlah kamu riya dan hasud. Nah, maka itu wawu ini dipakai untuk memperingati tentang 2 hal. Takdirnya apa? Takdirnya sama seperti bentuk yang pertama dan kedua. Ihzar ar-riya'a wal hasada. Ihzar ini disimpan dan ini wajib disimpan. Apabila kita ingin memperingati seseorang atau mukhatab yang sedang kita ajak bicara, maka fi'il ihzar ini, fi'il amarnya kita simpan. Jadi kita hanya menyebutkan ar-riya'a wal hasada. Waspadalah kamu terhadap riya dan hasud, seperti itu. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada teman-teman, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Izalurnisa ingin bertanya, mengapa dalam bentuk ketiga di bab tahzir itu harus menggunakan waw atof? Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Marjani Rahmah akan bertanya kepada pemateri Aqidatin Sholihah tentang materi tahzir. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan muhazir minhu ma'tufan fi hazihil halati? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Izzah. Mengapa di bagian ketiga dalam bab tahzir itu harus menggunakan waw atof? Nah, akan saya jelaskan kembali di bab ketiga pada bab tahzir itu. Seorang muhazir apabila orang yang ingin memperingati seseorang ingin memperingati 2 hal. Nah, dia harus memaktufkan atau menyambungkan. Muhazir harus memaktufkan tahzir awal dan tahzir tsani, peringatan yang pertama dan peringatan yang kedua itu dimaktufkan atau disambung. Dan wajib menyimpan amalnya. Amal dari masing-masing tahzir ini, masing-masing peringatan ini dia harus disimpan atau disembunyikan. Contohnya ar-riya'a wal hasada, masih sama ya seperti contoh yang sebelumnya, ar-riya'a wal hasada. Nah, al-hasada ini menjadi maktuf atau sesuatu yang bersambung kepada lafaz sebelumnya. Nah, ar-riya'a ini menjadi maktuf alih yang disambung oleh al-hasada, lafaz al-hasada. Nah, bagaimana cara membuatnya? Membuatnya dengan menggunakan huruf atof atau cara menyambungkan kedua katanya, menyambungkan 2 kalimatnya ini, kita harus menggunakan huruf atof. Nah, huruf atof ini tidak selalu dengan huruf waw ya, ada bisa huruf al atau yang lain. Nah, di sini contohnya memang memakai huruf waw. Jadi tidak semua muhazir ketika ingin memperingati 2 hal
Tidak harus memakai waw atof saja, tapi ada lagi banyak huruf-huruf atof yang lain. Kiranya sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Marjani. Marjani bertanya, apa yang dimaksud an yakuna muhazzir minhu ma'tufan fi hadzal halati wujubu taqdiri amalihi. Nah, sebenarnya pertanyaan Marjani tidak jauh beda dengan pertanyaan dari Izzah tadi ya. Hanya saja Izzah hanya bertanya tentang wawunya. Nah, kalau Marjani bertanya tentang keseluruhan dari yang dimaksud dalam bagian 3 di bab tahzir. Nah, muhazir, seseorang yang memberi peringatan, harus memaktufkan tahzir awal dan tahzir tsani, peringatan awal dan peringatan yang kedua. Nah, dan dalam keadaan ini wajib menyimpan amalnya. Apa amalnya? Fi'il amalnya disimpan, dan itu wajib. Ketika seorang muhazir, seorang yang ingin memperingati, dan peringatannya itu ada 2 hal yang ingin dia peringati, maka fi'il amalnya atau amal yang disimpan, fi'il amal itu harus disimpan, wajib dan benar-benar wajib disimpan. Nah, di sini memaktufkan itu sama saja dengan menyambungkan. Contohnya Arya'a wal hasada. Arya'a sebagai maktuf alaih, sebagai yang disambung, maktuf alaih, kata yang disambung oleh al hasada. Nah, mana penyambungnya? Ini dia, huruf atof. Huruf atof adalah penyambung dari maktuf dan maktuf alaih. Nah, maktuf ini dia selalu mengikuti maktuf alaih kemanapun, bentuknya seperti apa, mu'annas muzakarnya, tasniyah mufradnya, maktuf selalu mengikuti maktuf alaih. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Marjani. Semoga Mbak Marjani paham. Terima kasih. Alhamdulillah, sekian penjelasan bab tahzir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih dalam tahap belajar. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.